Langkah-langkah mencari tema. Dapat baca aja, nggak dihafal, nggak mungkin dihafal. Biasa aja membaca. Ya, kalau otaknya biasa diajar membaca mudah tuh. Nanti lama-lama cepat nangkapnya, nyimpannya. Dilatih ingatan itu. Oke? Siapa mau mengatakan, mau menyampaikan? Bagaimana cara mencari tema? Siapa yang menyampaikan? Siapa? Ya. Cara mengidentifikasi tema dalam karya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan alur karya. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskan unsur-unsur utama sastra, yaitu seperti alur, penokohan, latar, nada, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Itu pendapatnya Raka Fiksi kan? Ya. Nah, oke. Yang kedua, asal-usul subjek karya sastra. Jika Anda memberitahu seorang teman tentang karya sastra tersebut, bagaimana Anda menjelaskannya? Menurut Anda apa topiknya? Selanjutnya yang ketiga, yaitu siapa tokoh protagonis atau pemeran utamanya. Yang keempat, menilai sudut pandang penulis dengan menentukan pandangan penulis terhadap karakter dan pilihan yang mereka ambil. Oke, itu khusus bicara tentang fiksi. Kita belajar kita apresiasi puisi. Nah, tapi sama, pada hal-halnya sama. Ya, tapi kalau tadi itu terlalu spesifik. Coba siapa lagi? Siapa lagi? Tinggal membaca aja. Di Google ada. Coba. Ya. Cara menentukan tema adalah dengan membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Ya. Bacalah berulang-ulang, setelah itu tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian ataupun masalah, lalu tentukan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama tersebut. Masih bicara tentang fiksi. Kalau udah tokoh utama kan kita bisa ingat, kita kan fiksi. Oke. Ada lagi? Nah, kalau Anda tidak menjumpai di Google, Anda cari di YouTube. Anda tinggal di YouTube, Anda cari cara menentukan tema. Tapi kalau mau di Google juga, Anda cari di jurnal. Anda cari di jurnal cara menentukan tema dalam karya sastra. Anda cari. Ya. Ada lagi mencoba? Iya, silahkan kamu. Untuk menentukan tema pada puisi, yang pertama, perhatikan judul puisi. Judul puisi biasanya akan menggambarkan isi puisi. Yang kedua, bacalah puisi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, carilah kata kunci yang terdapat pada puisi. Biasanya kata kunci dapat kita temukan pada setiap bait pada puisi. Kata kunci pada setiap bait biasanya akan mengandung makna yang sama. Oke. Nah, itu sudah mengarah. Ada lagi yang berbeda dari itu? Ada lagi yang menemukannya? Tadi Anda dapat dari mana? Dari jurnal, dari mana? Dari Google. Oh, dari mbahnya. Iya, silahkan. Sekarang saya mencoba membiasakan Anda. Yang namanya kita ini riset. Ya, kalau dalam penelitian namanya kita riset. Atau riset apa? Riset studi pustaka namanya. Ada lagi yang menemukan yang berbeda dari itu?
Jadi kalau Anda misalnya mengajar, bahan Anda ajar, itu Anda cek lagi, ya, bisa Anda koreksi lagi. Belum tahu bahan ajar Anda itu tepat, paham? Salah satunya dengan pustaka yang Anda bawa setiap hari. Itu perpustakaan loh HP itu. Nah, Anda bisa lihat di Google. Google itu bisa ada jurnalnya. Anda bisa lihat di YouTube juga. Anda tinggal cari aja. Bagaimana langkah-langkah mencari tema atau cara mencari tema. Muncul itu. Ya. Walaupun saya hari ini tidak buka. Yang Anda katakan Bapak buka, enggak. Sampai kemarin saya belum tidak buka. Karena ada di otak saya, Google-nya ada di otak gitu loh. Tapi kalian yang hanya sifatnya menampung, ya maunya cari. Bisa jadi pendapat yang ditemukan itu berbeda dengan apa yang saya terangkan. Boleh jadi. Ya, dalam penelitian itu namanya tinjauan teori. Jadi kita meninjau teori. Ya. Bisa jadi sekali lagi saya katakan ketika saya terangkan berbeda dengan apa yang Anda jumpai. Tinggal lagi yang mana Anda yakini. Kalau menulis skripsi di bab 2 namanya tinjauan teori. Kita ambil semua teori yang berkaitan dengan itu, lalu kita yakini kita pakai teori siapa. Ya. Karena itu saya katakan saya tidak menggunakan buku wajib. Karena seolah-olah buku itu sebuah kebenaran. Karena kalau kita banyak baca buku, bisa jadi kita menjumpai banyak perbedaan dari pengarangnya. Yang wajib itu yang tidak bisa kita tukar itu kitab suci. Tidak ada duanya. Jangan ada cari lagi pembandingnya, nggak ada itu. Tapi kalau itu dari Google-nya bisa kita lihat. Google satu sumber bisa jumpai yang berbeda-beda. Baik, siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada? Langkah-langkah mencari tema. Mau khusus puisi boleh, karena pada puisi, pada fiksi tema itu kan ada. Ya. Tema itu ada. Itu hal yang wajib dalam karya sastra, wajib ada dia. Ada yang menyampaikan lagi? Yang berbeda dari yang disampaikan teman Anda. Ada? Nah, saya jelaskan dulu, ya. Ya, kalau kita namanya tema itu ada mengatakan yang melatar, bukan latar ya, yang melatar belakangi karya sastra. Ya, yang melatar belakangi karya sastra. Artinya dia tidak tersurat, tapi dia ada. Karena itu dalam karya sastra puisi dia masuk kepada unsur batin. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita baca dulu karya sastra itu, puisi itu. Kita baca dulu. Ya. Tadi kita ada cari yang baru datang. Kita ada cari tadi dan menentukan puisi Amir Hamzah pada Mujua. Ya. Ini sebelum kita mempraktekkan. Kita cari dulu, baca dulu secara menyeluruh. Kalau seandainya pertama tidak bisa, baca 2-3 kali. Oke. Nah, ada yang mengatakan begini, dalam teori menulis, judul itu menentukan topik. Ya, cenderungnya judul itu menentukan topik. Jadi ada teori tadi mengatakan, lihat judulnya. Ya kan? Nah, sedangkan topik itu adalah jabaran dari tema. Operasionalnya dari tema. Jadi yang teori tadi yang Anda katakan, baca judulnya, sebelum baca itu sudah menggambar ke topik, sudah memberi langkah awal bagi kita untuk menentukan tema. Oke. Lalu kemudian tema itu
biasanya digambarkan dengan kata kunci. Benar, dengan kata kunci. Artinya ada yang diulang-ulang terus. Ada yang diulang-ulang terus. Walaupun tidak kata yang sama. Tapi maksudnya sama. Nah, setiap bait atau baris atau lari itu terkadang dia muncul. Ya, kadang dia muncul itu kata itu. Yang maknanya mengarah kepada satu hal. Yaitu satu hal yang mana? Yang digambarkan di judul tadi. Oke. Nah, dari situlah kita menarik kesimpulan temanya apa. Paham? Nah, tapi kita tahu juga bahwa ada karya sastra yang dia menggunakan sub-sub tema. Ya, dia menggunakan sub-sub tema. Tapi sub-sub tema itu tidak lari dari tema yang besar. Tema utama, tema sentral. Tidak lari dari itu. Nah, oleh karena itu sekarang coba kembali ke puisi Amir Hamzah tadi. Yang baru datang tadi puisi Amir Hamzah. Padamu Jua. Coba. Padamu Jua itu temanya apa? Anda jangan mengatakan, Pak, temanya ini. Jangan seperti tebak-tebak aja. Anda pakai argumen. Temanya ini kata kuncinya. Ini argumentasi Anda gitu. Anda pakai argumen mengatakan hal itu. Ada yang bisa mengatakan? Ada yang sudah dapat temanya? Atau puisinya tidak ketemu? Curiga saya, jangan puisinya ketemu. Ketemu. Nah, tapi ada juga orang yang melalui pendengaran lebih cepat daripada membaca. Silahkan siapa yang baca? Baca aja. Siapa yang baca puisinya? Siapa? Iya, silahkan. Lambat-lambat jangan cepat. Puisi yang berjudul Padamu Jua. Habis kikis segala cintaku hilang. Yang suaranya yang kuat. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kendi kemerlah pelita jendela di malam
Nah, kira-kira temanya apa? Itu kental sekali, ya. Kita tahu Amir Hamzah itu raja penyair penjaga baru. Diksinya kental sekali, ya, sangat puitis. Tema utama dalam puisi Padamu Jua Ah. karya Amir Hamzah adalah tentang cinta yang tulus, tak tergoyahkan dan penuh dengan kesetiaan serta ketabahan dalam menghadapi ujian kehidupan. Dalam puisi ini, Amir Hamzah mengekspresikan perasaan cintanya yang begitu mendalam kepada kekasihnya. Ia merangkai kata-kata untuk menggambarkan betapa besar dan tak tergoyahkan cintanya, bahkan dalam keterpisahan dan kesulitan. Nah, itu dari yang dia baca. Anda yakin enggak itu temanya? Yakin enggak itu temanya? Dia sastrawan yang romantis. Amir Hamzah itu sastrawan yang romantis. Romantis tapi bukan romantis humanis, romantis religius. Nah, ya, romantis religius. Benar enggak apa yang dikatakannya tadi? Coba kita diskusi, silahkan mengungkapkan pendapat. Jadi nampaknya mudah tema, dengan mudahnya bukan. Tapi ketika hal itu dicari dalam karya, itu terkadang sulit. Apalagi karya-karya yang puitis, ya. Nah, kata kuncinya apa? Coba Anda cari kata kuncinya. Tadi kan ada kata kunci katanya tadi. Coba cari kata kuncinya apa? Menentukan temanya tadi, kata kuncinya apa? Apa? Kekasih. Ada lagi yang lain? Iya. Rupanya tiada. Dua. Ada lagi? Ada lagi kata kuncinya apa? Pulang kembali aku padamu. Pulang kembali aku. Itu yang ketiga. Ada lagi kunci lain? Ada lagi? Aku manusia. Iya. Dan bisa dicari lagi alasan-alasan Anda. Sebetulnya yang di tema itu tentang kecintaan pada Tuhan. Jadi pada awalnya karya Amir Hamzah itu selalu orang mengatakan semacam romantis humanis, malah dia romantis religius. Ya. Jadi kalau kita jabarkan nanti ada kelanjutannya, itu terjabarkan di Amanat. Ya. Ya. Nanti kita bisa cari lagi tuh sub-subnya. Terserah Anda cari sub temanya. Sekarang coba cari amanatnya. Bagaimana cara mencari amanat? Anda cari dulu ada amanat tersurat. Yang tersurat itu sudah dalam teks. Mana tersuratnya dulu? Apa amanat tersuratnya? Apa amanat tersuratnya? Anda buat argumen, ya Pak, ini di lari ini ada bunyinya ini, amanatnya ini, gitu. Misalnya di lari ketiga ada bunyinya seperti ini. Ini amanatnya tersurat, artinya ini. Gitu. Yang tersurat dulu. Kalau sudah bisa tersurat, baru yang lebih sulitnya yang tersirat. Coba apa? Tidak usah baca menyeluruh, perbait baca. Kalau menyeluruh lagi, itu kita cari tema. Kalau cari amanat, kita lari. Nah, lari ini ada amanatnya ini, pesannya apa? Amanat itu kan pesan. Ya. Siapa yang udah dapat dulu? Tidak harus menyeluruh. Siapa yang udah dapat satu pesan, apa?
Ada? Yang ini Pak, bagian pulang kembali aku padamu. Itu tuh memaknai bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu udah di awal buat habis kikis, artinya habis kikis segala cintaku. Artinya cintanya maksudnya cinta kepada yang duniawi. Aku kembali padamu seperti dahulu. Artinya dia kembali lagi ke Tuhan. Nah, artinya kalau kembali lagi artinya apa? Dulunya dia mencintai atau dia dekat dengan Allah, kemudian dia tidak mencintai lagi. Setelah dia mencoba duniawi ini, dia kembali ke Allah. Itu maknanya. Ya. Apalagi? Coba, apalagi? Ini bahasa, ini sebetulnya belajarnya sama yang membaca ini. Pelajaran membaca sebetulnya. Ada kaitannya dengan pelajaran kemampuan membaca. Membaca telaah. Anda ada belajar baca telaah teks? Sudah. Ini telaah teks ini sebetulnya. Ada kaitannya apresiasi ini. Cuma bedanya objeknya sastra. Coba siapa lagi? Amanat yang kedua. Lanjutkan. Jangan terlangkaui ya. Setelah itu bait berikutnya apa? Mananya apa? Yang tersurat dapat Anda tangkap. Tapi kalau Anda tafsiran berarti tersirat. Ya. Kalau Anda harus tafsirkan dulu berarti itu tersirat. Gitu. Kalau Anda interpretasikan dulu berarti itu mananya tersirat. Ayo, siapa mencoba? Siapa mencoba? Amanat kedua. Siapa? Ada yang mencoba? Coba, ini Amir Hamzah baru. Belum lagi nanti puisi Sutarji, kalau Anda melakukan apresiasi puisi Sutarji. Yang dikatakan Gunawan Muhammadnya puisi gelap. Ya. Anda terbiasa membaca puisi-puisi yang ekspresif. Ekspresif itu puisi Khairil. Kalau puisi ekspresif, nuansa estetika bunyinya tidak begitu kental. Dan diksinya tidak begitu sulit. Di bait kedua Kak. Apa? Di bait kedua tuh kau. Kata kau itu dilanjutkan dengan kata kendi. Kayak kendi itu kita tahu kalau misalnya kandil. Kandil itu sebuah lampu kecil berarti untuk penerangan. Iya. Iya, berarti yang dimaksudkan penerangan itu kaulah penerang. Berarti Tuhan yang senantiasa menerima hambanya. Melambai pula. Kaulah kandil gemerlap, kan itu yang Anda maksud. Iya, jadi baru maksud dari bait kedua itu Tuhan tuh yang senantiasa menerima hambanya, meskipun dalam kondisi yang penuh dosa dan kehilapan. Oke, ada lagi yang ketiga? Coba yang ketiga ada? Ada? Bukan kendil, kandil. Ya, bukan kendil. Harusnya mahasiswa udah belajar sering membaca puisi-puisi. Apalagi kalian bicara puisi-puisi yang umum. Puisi Amir Hamzah, puisi Khairil, puisinya Sutarji. Itu harus Anda baca puisinya. Yang selalu dibicarakan orang dalam mengapresiasi itu harus Anda baca. Ya. Khairil aja Anda baca, mungkin Anda dengar puisi Aku, puisi Karam Bekasi. Malah banyak puisinya. Ada puisi Khairil yang romantis. Sajaknya itu, nama judulnya Putih, Sajak Putih. Itu udah lebih romantis, sajak romantis, tidak ekspresif.
Coba yang ketiga. Siapa mau coba lagi? Kalau bisa gantian. Karena UKT bayar masing-masing kan? Iya kan? Coba, siapa yang mencoba? Salah tidak ada masalah, kita belajar. Ya ini bukan ujian, ini belajar. Menelaah puisi itu. Menafsirkan puisi itu.